Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiatul Rubahan dari kelas 1B. Kali ini saya akan mempraktikkan asuhan keperawatan mengenai kebutuhan oksigen, yaitu nafas dalam dan batuk efektif. Nah, langsung saja untuk yang pertama, yaitu batuk efektif. Nah, apa sih batuk efektif itu? Nah, batuk efektif adalah suatu bentuk latihan nafas yang terdiri atas pernapasan abdominal atau abdomen dan forced lips breathing yang berfungsi untuk mengurangi rasa sesak nafas, meningkatkan relaksi otot, lalu mengurangi frekuensi pernapasan, dan melatih atau mengembalikan pola nafas dengan baik. Pada tahap melakukan nafas dalam dan batuk efektif ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada tahap prainteraksi, di mana kita memvalidasi data dan mengidentifikasi pasien dengan tepat seperti mengecek nama atau mengecek ruangan. Dan jangan lupa kita usahakan cuci tangan ya. Lalu yang kedua yaitu ada tahap orientasi, di mana di sini kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri, lalu kita menjelaskan tujuan dan prosedur dari nafas dalam dan batuk efektif. Setelah itu kita menanyakan kesiapan pada pasien. Yang ketiga ada tahap kerja, di mana kita harus menjaga privasi klien. Lalu yang kedua yaitu kita mengajak berdoa bersama. Setelah itu kita melakukan prosedurnya. Nah, bagaimana sih prosedur dari nafas dalam? Keep on watching. Untuk prosedur nafas dalam, nah, yang pertama, atur posisi senyaman mungkin. Setelah itu, fleksikan lutut untuk merelaksasikan otot abdomen. Lalu, letakkan 1 atau 2 tangan di atas abdomen tepat di bawah tulang iga. Nah, seperti ini ya. Boleh seperti ini ataupun seperti ini. Nah, setelah itu tarik nafas dalam melalui hidung dengan catatan mulut tetap tertutup, hitung sampai 3 selama inspirasi. Lalu setelah itu keluarkan nafas melalui mulut secara perlahan seperti meniup atau forced lips breathing secara perlahan. Relax, tangan di atas abdomen, tarik nafas dalam melalui hidung, buang melalui mulut. Tarik nafas, buang melalui mulut pelan-pelan. 1, 2, 3, dan buang. Selesai. Lalu yang keempat ada tahap terminasi, di mana pada tahap ini kita mengevaluasi tindakan yang telah diberikan kepada pasien, lalu kita merapikan pasien dan sekitarnya, lalu kita mengajak berdoa bersama kembali. Setelah itu kita berpamitan dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Setelah itu kita mencatat semua kegiatan dalam catatan keperawatan. Lalu yang kedua ada batuk efektif, di mana batuk efektif ini adalah latihan batuk untuk mengeluarkan sekret. Nah, sebelum ke prosedurnya, tahapan ini masih sama seperti tahapan nafas dalam, tapi ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama, siapkan bantal. Yang kedua, wadah untuk menampung sekret. Dan yang ketiga, air hangat. Baiklah, prosedur selanjutnya yaitu batuk efektif. Pertama-tama, anjurkan pasien atau klien untuk meminum air hangat terlebih dahulu sebelum melaksanakan batuk efektif. Lalu, simpan bantal di atas abdomen pasien seperti ini dengan kedua tangan seperti ini. Lakukan pernapasan seperti nafas dalam ya. Menarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Hitung sampai 3 selama inspirasi. Nah, setelah itu batukan 2 kali. Nah, ketika batuk, tekan dada menggunakan bantal. Setelah itu keluarkan sekret. Nah, harus diperhatikan juga jangan menggunakan waktu terlalu lama ketika batuk, karena dapat mengakibatkan hipoksia atau kekurangan oksigen. Pertama-tama, kita minum dulu air hangat. Setelah itu, letakkan bantal di atas abdomen seperti ini.
Mulai tarik nafas dalam. Lakukan seperti prosedur pada nafas dalam. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lalu batukan 2 kali, maka sekret akan keluar. Selesai. Nah, lalu kenapa sih pada batuk efektif hanya melakukan 2 kali batuk saja? Karena yang pertama yaitu batuk pertama dapat membantu mengeluarkan sekret dari pernapasan yang lebih besar. Dan batuk yang kedua dapat membantu mengeluarkan sekret dari mulut kita sehingga kita mudah untuk mengeluarkannya. Seperti itulah praktik asuhan keperawatan terhadap kebutuhan oksigen yaitu nafas dalam dan batuk efektif. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rubiati Perubahan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.